Selamat pagi Bapak Ibu dan perkenalkan saya Ika dari ISQ Leadership Center. Pagi ini saya akan memandu Bapak Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Baik. Sebelumnya izin saya jelaskan terlebih dahulu nih seminar Ask Me About Your Talent DNA apa sih? Jadi Ask Me About Your Talent DNA adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari baik dari segi individu, keluarga maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your like and shine. Baik, baik Bapak Ibu izin Ika informasikan juga bagi Bapak Ibu harap mengikuti sampai acara berakhir ya, karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free life tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa nih pemenangnya di pagi ini. Tuh. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui link yang ada di layar kami nih, atau bisa scan barcode yang tersedia, atau bisa kunjungi di www.talentdna.me. Boleh dibantu share playlistnya ya, bagi Bapak Ibu bisa scan barcode juga yang tersedia di layar. Baik, baik Bapak Ibu, kita ingin tahu di antara Bapak Ibu nih siapa yang telah memiliki hasil talent DNA-nya nih. Jika Bapak Ibu sudah memiliki full report 45 talent DNA, bisa ketik 45 di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang baru memiliki 10 report talent DNA, bisa ketik 10 di kolom chat. Dan mungkin Bapak Ibu nih ada yang baru pertama kali hadir sehingga belum memiliki hasil talent DNA juga, boleh ketik di kolom chat angka 0. Wow, sudah banyak yang 45 ya. Bu Puji Hastuti belum punya, Bu Fatma Nadia belum juga nih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kami ingin tahu juga nih di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di seminar Asmi About Your Talent DNA, silakan ketik saya di kolom chat yang baru pertama kali hadir di seminar Asmi. Baik. Baik, Bu Puji Hastuti ya, baru pertama kali hadir. Pak Andre juga ya, baik. Dan sekali lagi saya ingin infokan juga nih Bapak Ibu, reminder kembali bahwa di akhir acara kita akan memilih 1 orang pemenang untuk mendapatkan 3 free life tools talent DNA. Maka dari itu Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Baik, Bapak Ibu, jika kita lihat pada kolom chat, banyak juga di antara peserta yang baru pertama kali hadir di Asmi About Your Talent DNA dan bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Oleh karena itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Boleh bantu share, Mbak Septi, untuk video ini. Boleh dibantu share, Mbak Septi, untuk video penjelasan dari Pak Ari.
efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Pada tahun 2000 saya menulis dalam. Baik Bapak Ibu, berikut tadi penjelasan nih latar belakang tentang talent DNA dari Pak Ari Ginanjar Agustian Langsung. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Pamela sebagai talent DNA coach pagi ini dan bintang tamu yang sudah hadir nih, yaitu Coach Iman Geher Dimansyah sebagai senior trainer ESQ dan istrinya yaitu Bu Amalia yang biasa disapa Teh Amel. Assalamualaikum Coach Pamela, Pak Iman, dan Teh Amel. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Baik, terima kasih semuanya. Dan tema kita pagi ini adalah sefrekuensi karena saling melengkapi gitu ya, Coach. Baik. Betul. Baik. Sudah siap sharing ya, Pak Iman dan Bu Amelia ya. Baik, sebelumnya izin saya bacakan terlebih dahulu ya 10 top talent dan 5 bottom talent dari Coach Iman dan Teh Amel. Boleh dibantu share, Coach Pamela. Baik, izin boleh bantu share. Oh, baik, terima kasih Coach Pamela. Baik, jadi untuk top 10 Pak Iman itu ada harmoni, kontemplatif, convincing, energizer, forgiving, artikulatif, generous, intuitif, kolaborator, dan caring. Kemudian bottom talent Pak Iman itu ada perfeksionis, fixer, decisif, autoritatif, dan kompetitif. Kemudian untuk Ibu Amalia, top 10-nya itu ada personalizer, goal getter, artikulatif, optimizer, kontemplatif, convincing, autoritatif, kolektor, self-confidence, dan aversif. Kemudian untuk bottom talent-nya ada directive, affectionate, equitable, forgiving, dan inovatif. Baik, terima kasih Coach Pamela. Kemudian selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana nih kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang akan uangnya mempengaruhi transfer aja ya. hari-hari. BCA Jika Bapak transfer. Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 maupun full 45, silakan nih sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan juga bisa langsung tuliskan di kolom chat ya. Baik. Kemudian terima kasih izin reminder kembali nih Bapak Ibu, silakan ikuti program acara ini hingga akhir ya, karena di akhir acara kita akan pilih satu orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway berupa 3 free live tools talent DNA. Silakan Coach Pamela dan Pak Iman dan Bu Amalia. Kami serahkan ke Coach Pamela sesinya. Terima kasih, Kak. Ya. Assalamualaikum, Bapak Ibu yang di Zoom. Assalamualaikum, Pak Iman, dan juga Bu Amel. Waalaikumsalam. Em, Mungkin sebelum kita masuk ke Pak Iman dan istri, aku mau nanya juga nih, teman-teman di Zoom, Bapak Ibu, siapa yang kenal Pak Iman? Kayaknya kalau orang udah kena ISQ, pasti udah tahu tuh yang namanya Pak Iman.
Banyak ya. Nah, serunya hari ini biasanya kita lihat Pak Iman tuh di panggung. Tapi sekarang kita betul-betul mengenal Pak Iman dan bukan hanya Pak Imannya aja, tapi istrinya juga gitu melalui talent DNA-nya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam talentanya Pak Iman dan juga Teh Amel gitu ya, kita bisa lihat nih di top dan bottom five, di top 10 dan bottom five dari Pak Iman dan juga Teh Amel ada yang berwarna biru, kuning, merah. Nah, untuk kita paham apa maknanya, boleh dong di sini ada Septi sebagai host di sini yang akan men-share video penjelasan dari Pak Ari Ginanjar, pencetus dari Talent DNA, apa makna dari tipe-tipe talenta tersebut. Boleh silakan Septi? Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang Oh, pertama, bukan yang bagi ini, individu yang agar hidup tipe-tipe bahagia dan DNA. sukses. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ari menjelaskan bahwa kembali lagi tadi ada 3 warna dan itu sebetulnya secara disengaja. 3 tipe warna yang berbeda merah, kuning, biru menjelaskan DNA yaitu 3 tipe dari talent DNA berupa drive, network, dan action. Nah, eh langsung aja ya kita share nih apa sih yang membuat Pak Iman itu Pak Iman dan Teh Amel itu Teh Amel. Tapi aku juga pengen kepo sebetulnya untuk tahu bagaimana kisah percintaan berdua ini. Jadi Pak Iman dan Teh Amel itu udah nikahnya berapa lama ya? Ya, insya Allah nanti November. Wow, di November udah genap 24 tahun, Masya Allah, Ya, insya Alhamdulillah. Allah. Dan itu sebentar lagi akan ada anniversary. Dan juga Waalaikumsalam Pak Ari, terima kasih sudah hadir di sini juga. Mohon blessingnya, mohon Waalaikumsalam. ridhonya dan doanya untuk sesi ini. Nah, Pak Iman dan Teh Amel dulunya awal ketemu gimana ya 24 tahun yang lalu? Boleh dong share sedikit gimana awal ketemu? Ya, Bismillah. Pertama kali itu dalam acara silaturahmi ya, Bi ya? Iya, iya. Iya, silaturahmi. Sayang, sekarang masjidnya dan kami bertambah indah dan bertambah kasih sayang. Eh, Um, Mohon maaf Pak Iman, Teh Amel, suaranya hilang, muncul Kadang hilang timbul ya? tenggelam. Iya, Oh, putus-putus Pak ada Iman. Oke, momen hilang, diulangi lagi. momen Mbak, muncul. apa, Itu lagi. boleh Hmm. suaranya Umi ya, diulangi. ya, Bismillah. Pertama kali kami acara Masih silaturahmi, seperti itu. masih ya. Nggak jelas suaranya ya?
Iya, masih Bukan putus-putus, dari Masya Pak rumah. Iman, Allah. kalau Teh Amel lagi Kadang ngomong. ada, kadang nggak ada. Ke sebelah sini coba. Coba lagi. Ini ke sini coba. Ya, enggak. Itu udah oke, hidup tuh mic-nya. Coba suara Umi. Halo. Agak sini agak Oke. bunyi. Ya, yang keras. Ya. Boleh. Ya. Halo, Coach Ken. Udah kedengeran ya? Ya, jelas. Terima Udah kasih. kedengeran. Oke, Iya. silakan. Pertama kali kami ketemu itu di dalam acara silaturahmi ya di Masjid Baitur Rahman di kampung saya. Kebetulan waktu itu Pak Iman kan tinggalnya di pesantren. Kami mengadakan acara silaturahmi antara pihak Pak Iman, pihak pesantren dengan kami, saya khususnya remaja masjid di kampung kami. Kebetulan waktu itu acaranya saya sebagai MC, Pak Iman sebagai narasumbernya. Di situ pertemuan kami pertama kali. Masjid begitu Pak Nah, Ari pertemuannya, Mbak Pem. Masya Allah, pertemuan di masjid berbuah dengan pernikahan yang long lasting, Alhamdulillah. Nah, pada saat pertama bertemu gitu ya, siapa yang mendekati duluan? Siapa yang duluan tertarik? Saya kayaknya punya hipotesa, apalagi dari tadi Pak Ari menanyakan siapa yang maskulin feminin. Tapi coba kita dengar penjelasannya, siapa tuh yang nyamperin duluan? Iya, awalnya gini ya, mungkin Pak Iman itu sampai menelpon saya setelah acara setelah acara pertemuan itu Pak Iman sebulan kemudian nelpon saya. Karena memang dia penasaran ya. eh, Pas acara pertemuan itu kan saya bertanya, ada forum pertanyaan dan saya bertanya, eh ini kan Pak Iman dari lembaga dakwah, saya bilang gitu. Tapi kok kenapa ya lembaga dakwahnya tertutup? Gimana mau berdakwah? Saya bilang kayak gitu. Itu pertanyaan saya yang membuat Pak Iman menelpon saya kembali pas acara tersebut. Jadi Jadi kita puter ceritanya. Yang ngedeketin duluan adalah Teh Amel buat nanya, kenapa sih tertutup gitu ya Teh ya? Ya, lembaganya ya. Lembaganya gitu. Wow, berani banget ya. Itu kelihatan banget iya. tuh self confidence-nya dipacu oleh juga rasa penasaran yang tinggi kolektornya gitu ya. Eh, dan udah langsung berani aja nanya. Dan ternyata Pak Iman pada saat ditanya seperti itu kaget nggak tuh Pak? Eh Bukan kaget, justru saya bersangka baik aja. Maksudnya ada kagum juga nih kok di kampung pesantren kami ini ada gadis yang kok seberani ini nanyanya gitu, memberikan langsung kritik ke pesantren kami, katanya lembaga dakwah tapi eksklusif gitu. Maksudnya mungkin kelihatan kurang membaur dengan masyarakat dalam pandangannya beliau, gitu kan. Lalu hari itu juga, seingat saya malam itu juga saya yang menjelaskan bahwa ada dua jawaban saat itu. Saya bilang sebenarnya kami tidak eksklusif atau tidak tertutup kegiatan dengan para orang tua. Ada juga kami utusan dari pesantren ikut biasanya ikut pengajian Jumat begitu dengan orang tua. Mungkin saya panggilnya Ukti waktu itu. Seingat saya jawaban. Mungkin kalau Ukti sebagai remaja memang kami belum ada kegiatannya kalau dengan remaja. Itu sih seingat saya jawabannya saat itu. Pada saat itu apa yang mendorong Pak Iman tiba-tiba menelpon si Uhti ini? Iya, jadi yang luar Padahal biasa nih. padahal saya juga udah lupa suara Gitu ya, luar biasa. Jadi yang penasaran juga kan dengan ayahnya beliau, justru waktu itu kami sedang dekat, pesantren kami sedang dekat karena saya diberikan amanat dari kecamatan waktu itu ya, sedang ada program fasilitator masyarakat dan kebetulan saya yang ditunjuknya saat itu. Jadi beberapa kali sempat datang ke rumah ayahnya beliau, ke rumahnya beliau ini, tapi nggak pernah ketemu gitu. Jadi sebenarnya ada terusannya malam tadi setelah dia nanya dan pertanyaannya berani sekali gitu ya dia nanya langsung ngasih kritik gitu kan.
Langsung tertarik gitu ya. Waduh, ini berani Jadi banget saya juga nih. penasaran, ini Heeh. siapa? Jadi saya tanyalah kepada abangnya Ukti ini nih, gitu ya. Abang Kebetulan abang Mm-mm. kebetulan yang paling dekat dengan, jadi yang lebih kenalnya kami ada dua abang sepupunya. Saya tanya siapa sih mahasiswi itu gitu, kok saya nggak pernah lihat gitu. Diceritakan bahwa beliau adalah putranya, yaitu jadi ayah mertua kami ya almarhum. Gitu. Disebutkan bahwa beliau putranya Pak Haji Dimroh gitu, dan kami tahu bahwa mertua kami ini bagi pesantren itu justru tokoh yang juga sangat peduli dengan pesantren kami, termasuk ya yang melindungi pesantren kami, begitu ya. Artinya yang menjagalah hubungan antara kami dengan masyarakat. Gitu. Tapi nggak pernah Mm-mm. jumpa gitu. Oh rupanya dia di asrama gitu. Nah itulah yang membuat saya menelpon gitu. Dan dulu Oh. belum ada HP lagi, masih pakai wartel. Wow, niat banget itu Pak Iman sampai ke wartel buat berbicara langsung dengan Teh Amel. Nah, kalau misalkan kita lihat dari talentanya nih, antara Pak Iman dan Teh Amel, ada beberapa yang memang sangat berbeda gitu ya. Pak Iman yang mayoritasnya kuning, sukanya membangun network gitu kan, ngobrol sama orang. Dan Teh Amel yang mayoritasnya biru, punya banyak ambisi, punya banyak energi buat maju ke depan. Oh, saya bisa, saya harus bisa gitu ya. Makanya tadi terdengar sekali beraninya gitu ketika menanyakan sesuatu yang mungkin Pak Iman tuh langsung terkejut gitu ya karena wah tidak ada yang menanyakan hal seperti ini ke saya gitu. Em, nah, tapi di antara keduanya ini juga punya beberapa persamaan. Sama-sama kontemplatif, sama-sama convincing, sama-sama artikulatif. Jadi kebayang, apalagi dengan kontemplatif yang sama, dua-duanya itu suka diskusi yang sangat mendalam, suka memaknai situasi, gitu nggak sih Pak Iman, Teh Amel? Suka ya kayak, betul. oh ini maksudnya apa ya gitu. Nah, maka dari itu, kenapa sih judul dari sesi kita hari ini adalah sefrekuensi tapi beda gitu ya? Karena kebayang sefrekuensinya adalah mereka disatukan karena makna gitu. Boleh nggak sih diskusi dari diskusi tentang makna kontemplatif kok bisa jadi asmara? Itu deh, Umi dulu yang cerita gimana sih telepon pertamanya Abi. Iya, jadi telepon Evan ya, saling mengenal satu sama lain. Telepon kedua itu Pak Iman sudah ngajakin diskusi masalah pernikahan. Ya, saya juga nggak kepikiran ya untuk diskusi pernikahan karena memang waktu itu saya semester 7 lagi fokus sama skripsi. Tapi saya suka sih dengan diskusi pernikahan itu karena saya lihat kok Kang Iman ini enak banget ya ngomongnya, terus saya kayak dikuliahin gitu juga. Terus ngomongnya teratur banget. Terus kok jadi apa ya namanya ya? Saya merasa punya teman diskusi lah, punya teman baru gitu. Disitulah pertama kali saya dengan Kang Iman ini kayaknya dia orangnya pinter deh gitu. Langsung ini ya, langsung terbuai. Soalnya memang kalau Pak Iman nih, alhamdulillahnya Pak Iman itu agamanya kuat, ya Pak Iman itu orang yang sangat soleh. Nah, soalnya kalau lihat dari talentanya Pak Iman nih, Teh Amel, Hmm. kan harmoni, convincing gitu ya, terus artikulatif, generous, caring. Kalau ngobrol sama cewek, pasti ceweknya tuh sangat ngerasa kayak di ngertiin banget gitu. Iya, Untungnya agamanya kuat, kalau enggak gampang banget jadi playboy tuh Pak Iman. iya, Gitu iya, gak sih iya. Teh Amel? Iya Boleh banget, dong justru cerita memang, kayak gitu gak sih? iya, justru kesan saya pertama dengan Kang Tadi putus sedikit Teh Amel. Boleh diulang kesan pertamanya apa Ya, tadi? ya, oke. ya. Eh, tadi di mana? Kesan pertamanya. Kesan pertamanya apa tuh? Ya, justru saya dengan diskusi itu
merasa terkesan dengan Kang Iman ya dari susunan kata-katanya gitu kan, terus bahasanya. eh Sebenarnya kan waktu itu saya juga belum move on ya dari spesial saya yang sebelumnya. Ya, tapi ya dari situ saya merasa punya teman baru, merasa tertarik untuk berteman dengan dia karena eh, saya merasa kayaknya dia enak ya, apa namanya, pinter gitu. Ya karena dari situ sifatnya itu dari bahasanya itu saya terkesan juga di situ gitu. Nah, yang saya takut Nanti Yang hilang-hilang lagi. Nah, ada lagi. yang apa? Ya, harus dekat. ya Kalimat terakhir boleh diulangi lagi, Teh Amel? Ya, jadi sekarang justru yang saya jaga dari Kang Iman itu ketika dia misalnya lagi komunikasi dengan orang lain gitu ya, terutama eh, ya apa perempuan gitu. Saya justru yang saya jagain itu ya bahasanya gitu kan, terus intonasinya ketika dia berbicara gitu. Saya khawatir dia perempuan itu seperti saya tertarik dengan dia gitu. Ini ini kebayang banget bisa memicu banyak Sambil konflik sambil nyubit lagi Teh dia Amel. ngomongnya. Pak Iman yang sebetulnya nggak Nah, itu sadar bahwa beres. yang Pak Iman lakukan dan katakan itu gampang buat orang baper. Teh Amel yang otoritatif dan aversif, belum terjadi apa-apa, udah ngegas duluan gitu ya, udah khawatir istilahnya. Waduh, gimana nih kalau orang lagi baper gitu nggak sih Teh? Iya, iya. Iya, Jadi betul banget, biasanya Coach tuh, Pem. Betul banget gitu ya. Eh, saya tuh ya sering menegur, Abi jangan kayak gitu dong bahasanya gitu kan. Apa sih intonasinya jangan kayak gitu, biasa aja kali gitu kan, saya bilang gitu kan. Terus Sementara dia sementara Pak Iman bilang, kenapa biasa aja, Abi juga udah biasa aja gitu kan. Tapi menurut saya sampai bilang, perempuan itu beda loh, Bi, kalau berbicara dengan laki-laki yang bahasanya kayak Abi gitu, terus intonasinya seperti itu. Ntar si perempuannya jadi manja-manjaan sama Abi gitu. Karena saya tahu Kang Iman itu ya apa ya, aduh. cepet terbawa dengan suasana iya, gitu. Ya karena saya iya sering kan? denger gitu kalau dia lagi berbicara dengan orang lain gitu. Iya, Wah, terbawa sama suasananya sih sebetulnya Teh Amel karena Pak Iman tuh menikmati momen. Momennya Iya, itu adalah yang di bayangan Pak Iman. Oh, saya ingin membuat orang ini merasa lebih baik dengan caringnya kan. Wah, iya, orang ini iya. bersedih, saya ingin dia bahagia gitu. Nah, Teh Amel yang otoritatif, aversif, belum terjadi apa-apa, udah kepikirannya kemana-mana gitu kan. Ini kebayang kalau nggak ada talent DNA, Pak Iya. Iman iya, ngerasanya Teh Amel itu apa? Cemburuan gitu. Pak Iman ngerasanya gimana tuh kalau udah Teh Amel kalau Iya. soalnya kebayang nih dengan dengan artikulatif convincing, apalagi Iya. otoritatif. Kalau lagi udah ada pikiran-pikiran kemana-mana, itu ngoceh aja gitu nggak sih iya, Pak? iya. Iya, ini luar biasa ya, Miss Pam nih, Pak Ari. Betul, jadi dulu sumber apa konflik kami sebenarnya hal-hal yang remeh begitu ya. Dia mengoreksi nada suara saya ketika berkomunikasi dengan orang gitu. Sementara saya merasa itu tuh apa yang aneh gitu, memang begitu saya gitu kan. Tapi juga saya terus-menerus, kok beliau juga begitu, sampai satu hari beliau menyatakan alasannya itu luar biasa sangat mendalam. Tahu nggak? Aku itu bukan cemburu loh sama Abi begitu itu, tapi aku takut Abi itu trainer ISQ, tiba-tiba dengan seperti itu nanti nggak sesuai dengan yang diajarkan di training Betul. gitu. Itu loh yang Umi khawatirkan. Oh, itu rupanya gitu. Jadi beliau tuh ngegasnya itu rupanya begitu. Jadi ya alhamdulillah berarti melindungi saya, maksudnya kan begitu. Betul. Jadi
ini juga didukung dari bottom talent ya. Mungkin Bapak Ibu yang di Zoom nih yang belum punya full report 45, penting juga untuk tahu bottom talent seperti di sini. Pak Iman itu nggak sadar bahwa apa yang dilakukan dampaknya apa sih karena decisive-nya di bawah. Jadi kadang untuk membuat keputusan bahwa ini tepat nggak ya ke orang ini ngomongnya begini dan Hmm. ke nanti selanjutnya seperti apa, kapan saya menyetop gitu ya. Kalau misalkan si orangnya malah jadi baper gitu. Pak Iman itu kadang nggak kepikiran ke sana malahan. Iya, Untuk betul. misalkan udah terlalu berlanjut gitu ya, yang si ceweknya malahan malah ngerasa sangat kayak GR gitu, Pak Iman nggak sadar dan nggak tahu kapan nyetopnya. Nah, Ya. untuk Teh Amel dengan bottom di affectionate, kadang kalau lagi ada pikiran khawatir kemana-mana tuh, yang tanda petik Mm-mm. cemburu lah ya, ngomongnya tuh kurang enak di kuping karena affectionate-nya yang ada di bawah kurang manis lah gitu. Iya, betul. Luar Kebayang biasa. banget kalau misalkan gak ada talent DNA ya, Masya Iya. Allah, luar biasa, betul. Iya, Coach Pei, Masya Allah. Ini lucu banget di em, di chat ada Hmm. Ibu Ernasri yang mengatakan waktu saya ikut Amazing You ketemu Pak Iman dan saya sapa tiba-tiba Teh Amel mendekat. Sekarang Bu Erna tahu kenapa. Guardiannya saya ya luar biasa ya. Jagain Iya betul betul. ya. Betul. Dan memang kalau kita lihat dari talentanya Teh Amel, betul sih guardiannya Bapak ya. Pak Iman boleh share sedikit bagaimana Teh Amel itu sudah menjadi banyak pelindung Bapak. Iya, subhanallah ya. Jadi terima kasih ya, Umi ya, kita dari kita ya. Kemarin kan si kakak juga yang di interview di sini ya, Irfan gitu. Sekarang kami berdua jadi sangat-sangat nyata manfaatnya. Sekarang ini cara kami saling mengoreksi ya pakai DNA ini gitu. Mi, otoritatifnya jangan kencang banget apa gitu. Jadi tapi dia juga suka ya tapi Abi juga jangan terlalu peduli kayak sama orang gitu biasa aja gitu jangan caring banget jadi pakai talent DNA gitu sekarang saling menasehatinya gitu. Nah salah satu mungkin yang melindunginya sangat mendasar juga satu hari itu dia mengingatkan agak menohok ke saya gitu ya tentang keberadaan saya di ISQ jangan sampai salah niat. Itu sampai kepada hal itu pun beliau mengingatkan saya. Gitu. Jadi misalnya sangat-sangat menyentuh loh. Umi nggak tahu masih ingat nggak nasihat Umi gitu. Abi jangan sampai bertahan di ISQ itu karena kehidupan kita lebih baik semuanya, segalanya, ya kemuliaan, ya rezeki, ya kehormatan gitu ya. Apalagi Abi kan jadi muridnya Pak Hari gitu kan, dipercaya kemana-mana. Nah, Abi jangan sampai salah niat. Tetap aja seperti hatinya dulu di pesantren. Semuanya kita lakukan karena untuk mengabdi kepada Allah, untuk ikut serta dengan Pak Ari berdakwah gitu. Satu hari itu mungkin itu berapa tahun yang lalu saya baru join dengan ISQ kurang lebih 4 atau 5 tahun pertama lah waktu itu. Jadi selalu teringat. Jadi beliau tuh ngejagain sampai sejauh itu. Termasuk yang tadi yang kelihatannya bahasanya cemburu itu, dia selalu negasin juga, tahu nggak? Aku tuh bukan cemburu loh sama Abi gitu. Aku cuma nggak mau nanti kalau Abi masuk neraka gitu. Jadi dia kadang-kadang Dan begitu sekarang tuh. Dan Masya sekarang Allah. betul-betul tahu maknanya gitu ya. Maksudnya Ya, kadang kita Nasir. suka salah paham sama orang kan. Maksudnya Iya. sesepele kita Teh Hamil ini cemburuan, yang padahal sebetulnya Teh Hamil ini sedang sangat menjaga Pak Iman. Iya. Yang bisa jadi Pak Iman kalau nggak tahu talent DNA, nggak sadar akan itu gitu ya. Saya kebayang banget dengan 3 anak, bagaimana perbedaan dalam pola pengasuhan anak. Boleh di-share sedikit bagaimana tuh biasanya kalau di rumah sebelum talon DNA gitu ya, kekesalan atas satu sama lain gitu dalam pola pengasuhan anak. Ya, eh, kalau Pak Iman itu kan saya rasakan dalam mendidik anak-anaknya eh, itu agak lembek ya kalau menurut saya. Dari si Tidak otoritasnya kerasa lembek banget ya. tidak Gimana? setegas saya gitu. Kalau saya ke anak-anak saya itu eh, selalu membuat target-target Hmm. si kakak.
boleh diulangi lagi. Jadi selalu membuat target. Tadi si go-getternya yang berbicara tuh, Teh Amel. Kemudian, Iya, iya. Ya, jadi ya ada target-target tertentu yang harus, misalnya anak saya yang nomor satu harus murojaah juz 1 minggu ini gitu, dan itu harus setor ke saya gitu. Terus misalnya anak saya yang kedua, ini insya Allah nanti sore pulang, itu saya sudah siapkan target yang harus kamu lakukan gitu. wow. Ya, karena saya merasa Pak Iman itu kan eh, penyeimbang saya ya. Jadi saya paham dia ke anak itu nggak terlalu tegas gitu kan. Sedangkan saya kesehariannya aja ke si kakak nih yang ada di rumah, saya semuanya yang ngatur. Pokoknya sholat harus di masjid gitu kan, harus tahajud. Itu semuanya saya. Gitu. Kalau Pak Iman ke masjid aja suka saya ingetin, kok anaknya nggak diajak gitu kan, nggak diingetin gitu kan. Kan udah Umi yang ngingetin, gitu dia jawabannya. Pak Iman Iya, yang iya. lebih cenderung nggak tegaan ya, Pak Iman ya? Ya, eh, memang akhirnya setelah tahu talent DNA ini yang luar biasa, sangat kami sadari berbagi peran seperti itu gitu, Mbak Fem. Kalau dulu mungkin itu alami begitu ya. Jadi saya melakukan pendekatan kepada anak-anak itu memang masih ingat mungkin memang harus dikasih masukan juga sama si kakak gitu ya. Misalnya saya kalau lagi di kendaraan gitu, kalau lagi berdua sama beliau gitu ya, disitulah momen-momen saya untuk bicara hal-hal yang sangat mendasar tentang kamu seperti apa sih gitu. Sebenarnya pernah saya saksikan juga ke beliau satu hari bagaimana saya lakukan coaching secara alami gitu ya. Jadi karena kan di kendaraan itu suasananya kan biasanya sangat rileks gitu ya. Dan waktu itu saya tunjukkan ke beliau ya bagusnya sih seperti itulah kira-kira memperlakukan anak yang sudah remaja gitu diajak ngobrol gitu. Tapi alhamdulillah ya memang aslinya begitu gitu kan. Kemarin juga ada masukan kan dari si kakak gitu. Kalau jam 9 malam belum pulang gitu kan. Sementara dia senengnya aktif dengan teman-temannya kan berorganisasi. Yang paling duluan nelpon ya yang paling sewot ya beliau yang di sebelah saya ini. Bi, gimana sih si kakak belum pulang? Gitu. Iya kan, ya kan tadi udah dikabarin gitu ya. Contoh seperti itu. Jadi berbagi perannya sekarang itu akhirnya dengan secara sadar, rupanya masing-masing kita harus mengoptimalkan talenta kita. Saya dengan kalau beliau istilahnya lembek kan tadi, oke, dengan bisa mengayomi gitu ya. Nah, dia yang tegasnya, dia yang ngasih hukumannya gitu. Terbayang Ya, banget dan silakan Teh Amel. ya dan saya pun Masya Allah ya, jadi di situ baru sadar, Masya Allah ternyata ya sifat suami saya yang saya anggap kurang kurang gerak itu ternyata memang dipasangkan dengan saya yang memang eh, nggak bisa diem gitu lah, artinya nggak bisa kalau kayak begitu gitu, nggak bisa yang kayak Kang Iman gitu. Mhm. Terbayang kalau anak-anak di rumah gitu ya, mereka amat sangat beruntung gitu punya orang tua yang dimana ada orang tua yang mendisiplinkan dari Teh Amel gitu ya, bahwa menunjukkan apa yang betul-betul salah, apa yang betul-betul benar gitu, dan juga mengingatkan mereka akan masa depan, harus punya Ya, mimpi, punya target, go getter, otoritatif itu gitu ya. Dan kemudian dari kedisiplinannya mungkin mereka merasa bersedih, mereka ada orang tua yang akan membuat mereka merasa lebih baik gitu dengan Pak Iman ya. Harmoninya, menghilangkan konflik, berdamai gitu ya, Iya, caringnya, bisa merasakan apa yang dirasakan, energizer, memotivasi supaya jadi positif lagi gitu ya. Jadi alangkah beruntung banget nih anak-anaknya em, Pak Iman. Apalagi kalau misalkan ngedengerin juga di Zoom, feel free untuk share ya. Apa yang kalian rasakan ini momen yang tepat untuk kalian curhat. itu si Puskamila, kakak ikut ini nggak ada tuh? yang bertanya Pak Iman. Ini ada yang bertanya di chat.
Pak Iman, apa yang sering dilakukan kepada Teh Amel di rumah dengan 6 drive-nya dibanding satu drive-nya Pak Iman? Gitu. Apa yang sering dilakukan kepada Teh Amel di rumah dengan 6 drive-nya Teh Amel dibandingkan satu drive-nya Pak Iman gitu. Ada yang bertanya Pak Iman di kolom chat. Oke, jadi eh, kan memang beliau itu go-getternya itu memang alami ya, dan itu alhamdulillah turut mendorong saya juga. Saya menyeimbangkan itu subhanallah ada di yang kuning yang energizer itu, Fem ya, Mbak Ika. Hari ini terima kasih subhanallah. Jadi eh, ketika misalnya di awal pernikahan beliau yang set target gitu ya, Bi, oke kita ngontrak berapa tahun ya gitu. Terus Abi misalnya sekarang seperti apa nih pekerjaannya? Ini kan alhamdulillah menikah sebelum di ISQ begitu ya. Nah itu memang beliau jadi dorongan yang luar biasa, termasuk optimizernya itu sangat-sangat membantu gitu ya. Ya alhamdulillah kita sudah seperti ini, apalagi ya gitu. Jadi beliau yang ngajak misalnya, oke nanti anak-anak seperti apa nih, di mana yang terbaiknya gitu dah. Energizer saya itulah yang kemudian bisa menyeimbangkan ya seperti itu mungkin ya. Ya, kalau bahasa sekarang itu tahu bahwa itu adalah energizer. Dulu saya menyeimbangkannya dengan bahasa yang sangat-sangat positif, sangat mendukung gitu ya, dan jalan bareng gitu. Seperti itu. Kalau saya sebaliknya ya, Hmm. dengan sifat kasih sayangnya Kang Iman, harmoninya, justru itu jadi apa ya, rem saya ya, jadi penyejuk saya. Karena terus terang aja saya merasakan banget kasih sayangnya Kang Iman itu. Karena kan saya dididik sama ayah saya itu yang orangnya tegas, terus mendidiknya pun ya apa ya, dengan bahasa yang mungkin nggak seperti Kang Iman gitu. Jadi saya merasa bersyukur banget dipertemukan dengan Kang Iman, itu jadi penyejuk saya banget gitu. Masya Allah. Em, Sama-sama saling bersyukur. Biasanya Teh Amel itu kalau habis sholat gitu ya, berdoa nih buat suami. Biasanya doa apa yang konsisten selalu dipanjatkan untuk Pak Iman? Apalagi Pak Ya, Iman yang sering tugas di luar gitu ya. Biasanya apa tuh Teh? ya, yang sering saya panjatkan itu saya ingin selalu bersama dengan beliau sampai eh, ke jannahnya. Dan saya selalu berdoa, semoga saya, suami saya, anak-anak saya selalu dibimbing dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang selalu saya panjatkan. Amin ya Allah. Untuk Pak Iman sendiri, biasanya kapan mendoakan, kapan seringkali teringat Teh Amel dan memanjatkan doa? Ya, alhamdulillah tentu setiap selesai sholat menjadi yang lazim ya, yang dawam mendoakan dengan doa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa dan saya coba dalami begitu ya dengan kalimat-kalimat yang memang itu standar. Jadi setelah bertawasul atau bersalawat kepada baginda Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para nabi dan rasul, kepada para ulama yang soleh, kepada kepada orang tua spiritual, guru-guru gitu ya. Dalam hal ini tentu kita sebut guru-guru yang kita sayangi begitu. Nah, berikutnya baru ke keluarga. Keluarga ini saya suka absen dalam bayangan saya gitu ya. Kadang disebut namanya gitu ya, atau terbayang wajahnya. Itu yang jadi kebiasaan. Dan terkhusus subhanallah kalau itu menjelang training yang urutan-urutan tadi itu menjadi apa namanya wajib atau menjadi sudah mengalir begitu saja. Setiap training urutan doa itu seperti itu.
baginda Rasulullah, kepada orang-orang soleh, kepada orang tua dan guru itu terbayang aja. Jadi seperti satu paket bersebelahan. Jadi kalau saya mendoakan ayah sama ibu, maka hadirlah guru-guru yang saya sayangi, yang saya cintai. Barulah kepada apa namanya kaum muslimin muslimat, baru kepada keluarga. Nah, salah satunya yang spesial mungkin nggak pernah saya ceritakan juga. Tadi malam Bapak mungkin sudah ada bocorannya gitu ya. Terutama kalau di ruangan training atau menjelang training, suasana yang sangat spiritual. Nah, saya teringat dia dapat kehormatan di tahun kedua saya jadi trainer ISQ di JCC saat itu. Ya, Pak Ari sama Umi Linda sedang ulang tahun pernikahan. Nggak tahu bagaimana sebabnya gitu ya. Istri saya ditunjuk membacakan puisinya dari Umi Linda. Gitu. Puisinya dari Umi Linda itu mungkin mendalam juga bagi beliau gitu ya, bahwa Umi Linda akan berdoa supaya nanti terus bersama dengan Pak Ari menjadi bidadarinya Pak Ari lah gitu. Nah, saya juga sejak itu tuh selalu mendoakan supaya dia juga jadi bidadari saya di dunia gitu ya, di bidadari saya nanti sampai di jannah. Bahkan ketika pengorbanan dia yang luar biasa jagain saya, dan beliau kan memang nyambung gitu ya spiritnya untuk bersama-sama di dalam jalan kebaikan ini, di dalam misi untuk menyebarkan 165 gitu ya. Di rumah beliau buka pengajian kepada anak-anak muda di sini, sangat peduli kepada ibu-ibu juga beliau ngajar gitu ya. Nah, itu bersama dengan itu terus gitu ngingetin saya untuk terus bersama-sama di ISQ ini, jangan salah niat gitu ya, jangan salah niat terus begitu. Saya suka hadiahkan, ya Allah, bolehkah aku bermohon, mungkin ini terlalu besar, nanti bolehkah istriku ini nanti dipertemukan dengan dan berkenan ya bercengkrama dengan Siti Khadijah, melaporkan semua ini, mungkin berjumpa atau diperkenankan dengan Siti Fatimah yang mulia, Siti Aisyah yang mulia, dan seluruh wanita-wanita salehah. Jadi itu nggak pernah saya ceritakan sih doa itu, tapi itulah sebentuk penghargaan saya kepada pengorbanan beliau yang luar biasa, perhatiannya kepada anak, gitu ya, kepada saya gitu. Dan alhamdulillah nyambung juga gitu ya, bagaimana mendoakan kepada misi ISQ ini, kepada Pak Ari, ya, kepada ISU, kepada alumni, selalu menjadi bagian doa berdua. Jadi kalau beliau misalnya dapat kabar saya dapat penghargaan dari Pak Ari, dapat hadiah, itu sambung gitu ke rasa beliau gitu. Satu hari saya dapat sabuk hitam kan dari Pak Ari gitu. Beliau tuh nunggu di itu, di pintu gitu. Terus disabukin, Abi jaga ya ini gitu. Kemudian kayak kemarin dapat hadiah sepatu, beliau ikut merasakan juga gitu. Ya, jagain lah, maksudnya mungkin jangan sampai lupa diri dengan semua nikmat. Kira-kira gitu sih. Masya Allah, aku sampai terharu juga gitu ya mendengar doa masing-masing gitu ya. Em, dan bagaimana Pak Iman dan Teh Amel itu betul-betul melengkapi satu sama lain, bersyukur atas keberadaan satu sama lain, dan juga semuanya masih di jalan Allah gitu ya. Tidak terlepas dari itu, dan malahan menginginkan sampai jannah, terinspirasi dari Pak Ari dan Umi Linda gitu. Sangat menyentuh ya. Dan amazingnya juga tadi cerita Pak Iman adalah Teh Amel bukan hanya sebagai pelindung protektor, tapi ternyata Teh Amel yang di garda paling depan sebagai supporter terbesar ya. Cheerleader terbesar gitu. Di dalam hatinya yang keras, yang kuat gitu ya. Tapi ada sebuah kebanggaan yang besar gitu ketika melihat Pak Iman yang mencapai semua ini gitu ya. Yang menjadi terdepan, yang paling mensupport apapun itu untuk Pak Iman. Masya Allah. Alhamdulillah kita belajar banyak dari Pak Iman dan Teh Amel hari ini. Dan feel free saya mau balikan lagi ke Ika sekiranya ada Bapak Ibu di chat yang ingin bertanya, silahkan. Baik, terima kasih Coach Pamela, Pak Iman. Di sini sih belum ada yang bertanya nih, Coach
Gitu ya. Baik, mungkin selanjutnya ya. Baik, Masya Allah, terima kasih sharingnya Pak Iman dan Teh Amel. Senang banget nih kita bisa mendengar cerita dari Pak Iman dan Teh Amel. Dengan kisah yang inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya, sangat menginspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih Pak Ari juga sudah hadir ya di pagi ini. Tuh, baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, bisa ketik di kolom chat ya. Semuanya belum sih, belum. Luar biasa. Baik, Mungkin terakhir sebelum menutup, baik, Coach Pam. eh, silakan Ika. Ya, baik, terakhir untuk sebelum menutup sesi kita pagi ini, apakah ada yang mau disampaikan nih dari Pak Iman, Teh Amel, atau Coach Pamela untuk kita semua yang ada di seminar hari ini terkait talent DNA? Silahkan dari Pak Iman dan Teh Amel terlebih dahulu, selanjutnya dari Coach Pamela ya. Baik, silakan Pak Iman. Dulu, ini dulu. Ada yang ingin disampaikan sama Teh Amel? Ya, terima kasih atas talent DNA ini ya, Gunda yang kita sayangi. Jadi antara sebelum dan sesudah kami memang merasakan sangat-sangat berbeda karena kan ibaratnya ada jejaknya yang kita boleh lihat, ada fakta atau ada apa sainsnya, ada empiriknya begitu ya. Kenapa saya berperilaku seperti itu alaminya, kenapa istri saya berperilaku seperti itu alaminya, dan saling pengertian itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih terbangun sangat kokoh. Itu yang sangat kami bersyukur. Terima kasih dan saya percaya kalau ini juga dirasakan oleh keluarga yang lain gitu ya. Sama-sama kedua-duanya bahkan putra-putri kami juga atau putra kami ini karena si kakak yang sudah nanti insya Allah pada saat mereka ada di rumah nih dua orang lagi adiknya Irfan ini kita akan lakukan tes juga. Baik. Jadi pemahamannya jauh lebih mendalam satu dengan lain. Jadi rasa cinta kita, pengertian kita memang menjadi sangat-sangat bertambah kuat. Gitu, Mbak Ika, Mbak Fem. Dari Baik, Umi. baik. Pak Iman, ada yang bertanya lagi nih, Pak Iman, Ibu Emma Rohimah. Bagaimana pengalaman Coach Iman dengan bottom talent DNA-nya Teh Amel yang forgiving? Gimana? Eh, harus beliau nih yang cerita. Ya, Abi dong. Abi. Ya, jadi betul ya, kan forgiving itu berarti kan memberi kesempatan, memberi maaf begitu ya. Jadi memang satu kalau beliau juga merasa bersalah, itu berat juga beliau untuk memaafkan dirinya sendiri nih, gitu. Begitu juga kalau misalnya saya ada kesalahan yang sangat melukai perasaan beliau, ya memang mau nggak mau itu resikonya selalu teringat, gitu ya, selalu selalu muncul lagi ya atau bahasa lainnya terungkit-ungkit lagi gitu ya. Tapi dulu kan kalau belum tahu talent DNA ya disitulah jadi sumber konflik juga gitu. Nah sekarang kalau sudah tahu ya nggak apa-apa itu kan nggak bisa dirubah gitu. Beliau memang begitu ya dan saya yang punya forgivingnya di 10 gitu ya. No problemo itu sudah langsung dimaafkan saja gitu ya. Oh, baik. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Iman dan Teh Amel. Baik, untuk Coach Pamela, ada yang mau disampaikan untuk sesi penutup pagi ini? Silakan, Coach. Ya, mungkin yang paling tepat menutup dari sini adalah dari diskusi ini kan kita melihat banyak manfaat dari talent DNA ya, terutama apalagi dari pasangan suami istri ketika mereka kenal dirinya seperti apa, seperti Pak Iman dan Teh Amel yang juga insya Allah bisa menjadi inspirasi para bapak ibu di sini. Kalau ibunya sudah mengisi, sangat disarankan bapaknya harus mengisi. Kalau bapaknya sudah mengisi, disarankan ibunya harus mengisi. Dan boleh kita simak dulu video sebagai penutup di hari ini dari Pak Ari supaya kita bisa betul-betul lihat apa yang menjadi manfaat talent DNA. Silahkan, Septi. Oh,
Boleh share sound? Suaranya tidak ada. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Terima kasih Septi dan terima kasih Pak Ari atas videonya. Em, Kami selalu menyebut talent DNA itu bukan sebuah assessment, Bapak Ibu. Jadi talent DNA itu betul-betul sebagai life tools, alat dari kehidupan yang diperlukan oleh semua orang. Jadi untuk seseorang bisa hidup bahagia dan sukses, mau di rumah, di korporasi, ataupun di lingkungan sosial, talent DNA ini yang akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Tapi di samping itu, talent DNA ini yang bisa membantu kita memahami satu sama lain, sehingga makanya hidupnya lebih harmonis dan lebih bahagia. Jadi mewakili Dr. Ari Ginanjar sebagai pencetus talent DNA, saya ingin mengucapkan salam gerakan Nusantara Bertalenta. Seperti itu Ika, silahkan kalau Bapak Ibu penasaran. Dan tadi ada Terima banyak kasih. yang belum mengisi talent Hmm, DNA. Silahkan Ika share bagaimana Bapak Ibu bisa tahu apa yang menjadi kekuatan hmm, terbaiknya. Baik. Coach Pem ada yang bertanya di kolom chat. Bu Fatma Nadia, usia berapa paling minimum untuk pengisian talent DNA-nya gitu. Ya, Ibu Fatma saat ini masih di umur 17 tahun. Baik. Baik Bu Fatma, jadi minimal usia 17 tahun ya, minimal untuk bisa mengisi talent DNA ya Bu Fatma ya. Baik, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Coach Pamela dan Pak Iman, Teh Amel atas sharingnya. Baik Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari sesi pagi ini ketik saya pada kolom chat ya. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Firdaus, Pak Darmadi, dan Pak Muzamil, Bu Ajeng. Alhamdulillah. Baik, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui link yang ada di layar kami ya. Atau bisa langsung scan barcode yang tersedia di layar kami, atau bisa kunjungi di www.talentdna.me. Oh, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya saya ingin memberikan kabar gembira nih untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa nih spesialnya berikut kabar gembiranya? Boleh dibantu untuk share slide-nya, Mbak Septi?
Baik, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki 10 talent dan mau top up ke 45 talent bisa top up dengan harga spesial yaitu Rp335.000 dan Bapak Ibu yang belum sama sekali mempunyai talent DNA-nya baik 10 atau 45 talentnya bisa langsung nih ke 45 talentnya spesial price hanya Rp500.000 dan kita juga ada report karir yaitu bagi Bapak Ibu yang pengen tahu nih mungkin putra-putrinya ingin dia lebih spesifik kemana nih jurusan atau ke depannya itu report karirnya top talentnya Rp750.000 dan mungkin Bapak Ibu yang pengen hanya 10 talent saja dulu mencoba dulu bisa ikut yang 10 talent special price hanya Rp165.000 ini special price banget ya kemudian dan dapatkan free tiket Amazing You di tanggal 16-17 Desember untuk pembelian 45 talent maupun report karir. Ini pembelian di bulan Oktober saja ya Bapak Ibu. Caranya gimana? Bisa menghubungin orang yang mengundang Bapak Ibu di dalam seminar ini gitu ya. Baik, terima kasih. Kemudian kita juga ada talent DNA klinik nih bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan dari hasil report talent DNA-nya. Silakan bergabung di talent DNA klinik, namun kuotanya terbatas ya, hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat. Dan ini biasa dilaksanakan talent DNA klinik itu rutin setiap hari Rabu dan Jumat mulai pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya 5 peserta saja setiap sesinya ya. Baik, kemudian di Sabtu pagi ini juga Bapak Ibu tambahan informasi, ini ada special edisi juga di Asmi About Your Talent DNA pagi ini ada pukul di 9 pagi sampai 10.30 waktu Indonesia Barat kita ada seminar Asmi About Your Talent DNA yang special edisi dengan tema memimpin dengan talent DNA. Jadi pagi ini nanti jam 9 pagi ada lagi ya Asmi About Your Talent DNA dengan tamu yang spesial juga. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kami memberikan giveaway untuk satu pemenang free Live Tools Talent DNA dengan nominal Rp495.000. Dan pemenangnya untuk hari ini adalah Ibu Fatma Nadia. Baik, selamat Ibu Fatma Nadia. Silakan Ibu Fatma sebagai pemenang hari ini untuk memberikan nomor WhatsApp melalui personal chat kepada saya untuk mendapatkan 3 live tools talent DNA. Selamat Ibu Fatma. Baik, sebagai penutup, izin saya memberikan informasi juga, kami adakan kembali seminar Asmi About Your Talent DNA setiap hari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang berbeda setiap paginya. Pastikan Bapak Ibu hadir ya di seminar besok pagi dan bisa juga seminar Asmi About Your Talent DNA ini bisa di-share ke kerabat, rekan kerja, dan keluarganya agar dapat mendapatkan informasi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar ASMI pada pagi hari ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Terima kasih semuanya.